Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah teori persandian yang beranggotakan Ai Siti Asiyah dan Nia Pradiningsih. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang akar primitif. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan mengenai akar primitif, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari order modular dari bilangan bulat. Misalkan M elemen dari bilangan bulat, N elemen dari bilangan asli, dan British Common Divisor M, N sama dengan 1, maka order dari M modulo N adalah bilangan bulat positif terkecil E, sedemikian sehingga berlaku M pangkat E kongruen 1 modulo N, atau dilambangkan dengan E sama dengan order M modulo N, yang berarti E merupakan order dari M modulo N. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan berikan contoh. Tentukan order 2 modulo 7. Order 2 modulo 7 artinya 2 pangkat berapa sih yang menghasilkan residu 1 saat di modulo 7? Penyelesaian. Nah, untuk mencari order 2 modulo 7, kita harus mencari bilangan bulat positif terkecil E, pangkat dari 2. Seperti definisi yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa definisi order itu sendiri adalah bilangan bulat positif terkecil. Nah, untuk order 2 modulo 7, maka kita akan mencari bilangan bulat positif terkecil E, pangkat dari 2, sedemikian sehingga 2 pangkat E kongruen 1 modulo 7, atau 2 akan dipangkatkan dengan berapa saat di modulo 7 yang akan menghasilkan residu 1, dengan E lebih besar sama dengan 1 dan E kurang dari 7. Perhatikan, saat E sama dengan 1, yang berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2, saat di modulo 7 maka akan menghasilkan residu 2. Saat E sama dengan 2, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4, saat di modulo 7 maka akan menghasilkan residu 4. Dan saat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8, saat di modulo 7 akan menghasilkan residu 1. Sehingga order 2 modulo 7 sama dengan 3. Artinya ada bilangan bulat terkecil E sama dengan 3 yang menyebabkan residu 2 jika di modulo 7 adalah 1. Setelah mengetahui definisi dari order suatu bilangan bulat, maka kita akan berlanjut ke teorema 1.5.1. Jika M elemen dari bilangan bulat, D, N elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga British Common Divisor M, N sama dengan 1, maka M pangkat D kongruen 1 modulo N, jika order M modulo N habis membagi D. Untuk membuktikan teorema tersebut, kita akan membuktikan dari kanan dan dari kiri. Untuk pembuktian dari kanan, jika M pangkat D kongruen 1 modulo N, maka sesuai dengan algoritma pembagian dapat ditentukan bahwa D sama dengan Q kali order M modulo N ditambah R, di mana Q ini adalah suatu bilangan bulat positif dan R lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari order M modulo N, sehingga M pangkat D sama dengan M pangkat Q dikali order M modulo N ditambah R sama dengan M pangkat Q dikali order M modulo N dipangkatkan Q lagi dikali M pangkat R akan kongruens dengan M pangkat R modulo N. Berarti M pangkat D kongruen M pangkat R modulo N dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari order M modulo N. Dengan demikian, R sama dengan 0, karena sesuai definisi, Y sama dengan order M modulo N adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga M pangkat Y kongruen 1 modulo N. Dari R sama dengan 0 dapat ditentukan bahwa
D sama dengan Q kali order M modulo N, yaitu order M modulo N habis membagi D. Selanjutnya pembuktian dari kiri, jika order M modulo N habis membagi D, maka D sama dengan K dikali order M modulo N dengan K elemen dari suatu bilangan bulat positif, sehingga M pangkat D sama dengan M pangkat K kali order M modulo N sama dengan M pangkat order M modulo N pangkat K kongruens dengan 1 modulo N. Untuk lebih memperdalam lagi, diberikan suatu contoh. Dari contoh sebelumnya telah diketahui bahwa order 2 modulo 7 sama dengan 3. Selanjutnya, apakah 2 pangkat 13 kongruens 1 modulo 7 dan 2 pangkat 18 kongruens 1 modulo 7? Telah diketahui bahwasannya 2 pangkat 3 kongruens 1 modulo 7 dan order 2 modulo 7 sama dengan 3. Sehingga didapat 3 tidak membagi habis 13, maka 2 pangkat 13 tidak kongruens 1 modulo 7. Artinya D sama dengan 13 tidak memenuhi 2 pangkat D kongruens 1 modulo 7. Selanjutnya 3 membagi habis 18, maka 2 pangkat 18 kongruens 1 modulo 7. Artinya D sama dengan 18 memenuhi 2 pangkat D kongruens 1 modulo 7. Contoh soal selanjutnya. Tunjukkan bahwa 7 pangkat 30 kongruens 1 modulo 11. Nah, kita tahu bahwa 11 itu adalah suatu bilangan prima, sehingga berdasarkan teorema Fermat yang menyatakan bahwa M kongruens 1 modulo P, di mana P prima, dan GCD dari M, P sama dengan 1. Maka GCD 7,11 sama dengan 1, maka 7 pangkat 11 kurangi 1 kongruens 1 modulo 11, yang berarti 7 pangkat 10 kongruens 1 modulo 11. Karena 10 membagi habis 30, maka 7 pangkat 30 kongruens 1 modulo 11. Kita berlanjut ke teorema selanjutnya, yaitu teorema 1.5.2, di mana teorema ini menyatakan bahwa jika M elemen dari suatu bilangan bulat, D, N elemen dari suatu bilangan asli, sedemikian sehingga greatest common divisor M, N sama dengan 1, maka order dari M modulo N membagi habis fungsi Euler dari N. Bukti teorema 1.5.2. Diketahui bahwa GCD M, N sama dengan 1. Maka sesuai dengan teorema Euler yang menyatakan bahwa M pangkat fungsi Euler dari N kongruens 1 modulo N, dan sesuai dengan definisi bahwa M pangkat order M modulo N kongruens 1 modulo N. Dengan demikian, sesuai dengan teorema tersebut dapat ditentukan bahwa order M modulo N membagi habis fungsi Euler N. Contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan order 5 modulo 17. Diketahui bahwa M sama dengan 5 dan N sama dengan 17. Dari soal kita dapatkan bahwa GCD M, N, yaitu GCD 5 dan 17 adalah 1. Selanjutnya, kita mencari fungsi Euler dari N. N di sini 17, di mana 17 ini adalah suatu bilangan prima, sehingga menggunakan rumus fungsi Euler dari N itu sama dengan N kurangi 1. Sehingga fungsi Euler dari 17 yaitu 17 kurangi 1 sama dengan 16. Nah, sesuai dengan teorema Euler yang menyatakan bahwa M pangkat fungsi Euler dari N kongruens 1 modulo N, sehingga 5 pangkat 16 kongruens 1 modulo 17. Perhatikan, kemungkinan nilai-nilai order 5 modulo 17 adalah pembagi atau faktor dari 16 yang positif, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, sehingga didapat perhitungan 5 pangkat 1 kongruens 5 modulo 17, 5 pangkat 2 kongruens 8 modulo 17,
5 pangkat 4 kongruens negatif 4 modulo 17, 5 pangkat 8 kongruens negatif 1 modulo 17, 5 pangkat 16 kongruens 1 modulo 17. Setelah kita dapatkan bahwa 5 pangkat berapa yang saat di modulo 17 menghasilkan residu 1, yaitu 5 pangkat 16. Sehingga kesimpulannya order dari 5 modulo 17 yaitu 16. Nah, dari sini kita membuktikan bahwa order M modulo N habis membagi fungsi Euler dari N, sehingga 16 habis membagi 16. Teorema 1.5.3. Teorema ini menjamin bahwa misalkan A, B elemen dari bilangan bulat positif, GCD M, N sama dengan 1 dan N lebih besar dari 0, maka M pangkat A kongruens M pangkat B modulo N jika hanya jika A kongruen B modulo order M modulo N. Contoh soal. Misalkan kita ambil A sama dengan 3, B sama dengan 14, R sama dengan 5, dan S sama dengan 14. Maka menurut teorema 1.5.3 menyatakan bahwa 3 pangkat 5 kongruens 3 pangkat 11 modulo 14. Sebab fungsi Euler dari 14 yaitu kita hasilkan 6, di mana 6 ini adalah order 3 modulo 14. Sehingga berlaku 5 kongruens 11 modulo 6. Untuk selanjutnya yaitu definisi 1.5.2. Faktor persekutuan dari M dengan N sama dengan 1 dengan order M modulo N sama dengan IN Euler, maka M disebut akar primitif modulo N. Dengan kata lain, M pangkat IN kongruen 1 modulo N. Contoh soal dan penyelesaian yang sesuai dengan definisi 1.5.2. Untuk soal yang pertama, buktikan 3 akar primitif dari 17. Untuk penyelesaiannya yaitu karena 3 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17 dan pi daripada 17 sama dengan 17 dikurangi 1 sama dengan 16, sehingga memenuhi 3 pangkat pn kongruen 1 modulo 17, dan terbukti bahwa 3 akar primitif dari 17. Untuk soal nomor 2, tunjukkan bahwa 5 adalah akar primitif dari 7. Untuk penyelesaiannya yaitu, ingat bahwa Pn dengan N bilangan prima, maka Pn sama dengan N dikurangi 1, sehingga Pi daripada 7 sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Sehingga order yang mungkin yaitu 1, 2, 3, dan 6. Perhatikan bahwa 5 pangkat 1 kongruen 5 modulo 7. 5 pangkat 2 kongruen 3 modulo 7. 5 pangkat 3 kongruen minus 1 modulo 7. 5 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Dapat dilihat bahwa 5 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 sesuai dengan definisi 1.5.2, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 adalah akar primitif dari 7. Soal nomor 3, tunjukkan 8 tidak memiliki akar primitif. Untuk penyelesaiannya yaitu bilangan yang relatif prima atau akar yang mungkin dengan 8 yaitu 1, 3, 5, 7. Kemudian Pi daripada 8 sama dengan Pi dalam kurung 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1 dalam kurung 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1, dan hasilnya didapat 4. Jadi order yang mungkin yaitu 1, 2, dan 4, atau yang habis membagi 4.
Kemudian 1 pangkat 1 kongruen 1 modulo 8 dengan order 1 modulo 8 sama dengan 1. 3 pangkat 2 kongruen 1 modulo 8 dengan order 3 modulo 8 sama dengan 2. 5 pangkat 2 kongruen 1 modulo 8 dengan order 5 modulo 8 sama dengan 2. 7 pangkat 2 kongruen 1 modulo 8 dengan order 7 modulo 8 sama dengan 2. Karena syarat M pangkat Pn kongruen 1 modulo N, sementara tidak ada bilangan yang memenuhi M pangkat Pn kongruen 1 modulo 8, sehingga dapat disimpulkan bahwa 8 tidak memiliki akar primitif. Untuk soal nomor 4, tentukan dua bilangan akar primitif dari 10. Untuk solusinya yaitu yang pertama, kita tentukan pi daripada 10 dengan cara pi daripada 10 sama dengan pi dalam kurung 2 kali 5 sama dengan pi 2, pi 5 sama dengan dalam kurung 2 dikurangi 1 dikali dalam kurung 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Jadi didapat pi daripada 10 sama dengan 4 dan order yang mungkin yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian bilangan relatif prima atau akar yang mungkin dengan 10 yaitu 1, 3, 7, dan 9. Kemudian akan diuji 3 pangkat 1 kongruen 3 modulo 10, 3 pangkat 2 kongruen 9 modulo 10, 3 pangkat 4 kongruen 1 modulo 10. Karena pi daripada 10 sama dengan 4, maka 3 adalah akar primitif. Kemudian 7 pangkat 1 kongruen 7 modulo 10, 7 pangkat 2 kongruen minus 1 modulo 10, 7 pangkat 4 kongruen 1 modulo 10. Karena pi daripada 10 sama dengan 4, maka 7 adalah akar primitif. Kemudian 9 pangkat 1 kongruen 9 modulo 10, 9 pangkat 2 kongruen 1 modulo 10. Karena pi daripada 10 sama dengan 4, maka 9 adalah akar primitif. Berikutnya yaitu teorema 1.5.4. Teorema ini menjelaskan bahwa jika misalkan A, N elemen bilangan bulat positif dengan faktor persekutuan terbesar dari A dengan N sama dengan 1 dan A adalah suatu akar primitif modulo N, maka sistem residu yang tereduksi modulo N adalah T sama dengan R pangkat 1, R pangkat 2, sampai dengan R pangkat N. Berikut ini adalah contoh soal dan penyelesaian yang sesuai dengan teorema 1.5.4. Telah diketahui bahwa 2 pangkat 6 kongruen 1 modulo 9, karena pi daripada 9 sama dengan pi dalam kurung 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 1 dikali dalam kurung 3 dikurangi 1 didapat hasilnya 6. Berdasarkan teorema sebelumnya yaitu definisi 1.5.2, maka 2 merupakan akar primitif modulo 9. Selanjutnya, hasil perpangkatan 2 dari 1, 2, sampai dengan 6 membentuk suatu sistem residu yang tereduksi modulo 9, yaitu 2 pangkat 1 kongruen 2 modulo 9, 2 pangkat 2 kongruen 4 modulo 9, 2 pangkat 3 kongruen 8 modulo 9, 2 pangkat 4 kongruen 7 modulo 9, 2 pangkat 5 kongruen 5 modulo 9, 2 pangkat 6 kongruen 1 modulo 9. Jadi kesimpulannya yaitu T sama dengan 1, 2, 4, 5, 7, 8. Kemudian selanjutnya yaitu teorema 1.5.5.
yang menjelaskan bahwa jika A elemen bilangan asli dan order M modulo N sama dengan B, maka order M modulo N pangkat A sama dengan B per faktor persekutuan terbesar dari B dengan A sama dengan order M modulo N per faktor persekutuan terbesar dari order N modulo M dari A. Contoh soal dan penyelesaian yang sesuai dengan teorema 1.5.5. Berdasarkan keadaan 3 kongruen 3 modulo 7, 3 pangkat 2 kongruen 2 modulo 7, 3 pangkat 4 kongruen 4 modulo 7, dan 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7, sehingga order 3 modulo 7 sama dengan 6. Pilih A sama dengan 2, 3, dan 4. Selanjutnya, ditentukan order 3 modulo 7 pangkat 2 sama dengan 6 per faktor persekutuan terbesar dari 6 dengan 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Order 3 modulo 7 pangkat 3 sama dengan 6 per faktor persekutuan terbesar dari 6 dengan 3 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Order 3 modulo 7 pangkat 4 sama dengan 6 per faktor persekutuan terbesar dari 6 dengan 4 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Perhatikan bahwa 3 pangkat 2 sama dengan 9 kongruen 2 modulo 7, sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 kongruen 2 pangkat 3 modulo 7 kongruen 1 modulo 7. 3 pangkat 3 sama dengan 27 kongruen 6 modulo 7, sehingga 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 kongruen 6 pangkat 2 modulo 7 kongruen 1 modulo 7. 3 pangkat 4 sama dengan 81 kongruen 4 modulo 7, sehingga 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 kongruen 4 pangkat 3 modulo 7 kongruen 1 modulo 7. Teorema 1.5.6 menjelaskan jika N elemen bilangan bulat dan N lebih besar sama dengan daripada 1 mempunyai akar primitif modulo M, maka M pangkat A merupakan akar primitif modulo M jika dan hanya jika Pi dalam kurung Pn sama dengan 1. Bukti dari teorema 1.5.6 yaitu bukti dari kanan ke kiri. M pangkat A adalah suatu akar primitif, maka sesuai dengan definisi 1.5.2, order M modulo N pangkat A sama dengan In. Selanjutnya, sesuai dengan teorema order M modulo N pangkat A sama dengan order M modulo N per faktor persekutuan terbesar dari order N modulo M dari A sama dengan In per faktor persekutuan terbesar dari In dengan A. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari In dengan A sama dengan 1. Kemudian, faktor persekutuan terbesar dari A dengan N sama dengan 1, maka order M modulo N pangkat A sama dengan order M modulo N per faktor persekutuan terbesar dari A dengan order N modulo M sama dengan order M modulo N. Order M modulo N sama dengan Pn sebab M adalah suatu akar primitif modulo N. Order M modulo N pangkat A sama dengan order M modulo N dan order M modulo N sama dengan Pn. Berarti M pangkat A adalah suatu akar primitif modulo N. Selanjutnya yaitu teorema 1.5.7 menjelaskan bahwa jika N elemen bilangan
bulat positif dan n lebih besar dari 1 mempunyai akar primitif, maka banyaknya seluruh akar primitif yang tidak kongruen adalah pi dalam kurung pi. Bukti teorema 1.5.7. Misalkan R adalah suatu akar primitif modulo N, maka sesuai dengan teorema 1.5.4, bilangan-bilangan bulat R pangkat 1, R pangkat 2 sampai dengan R pangkat IN membentuk sistem residu tereduksi modulo N. Selanjutnya, sesuai dengan teorema 1.5.6, R pangkat A adalah suatu akar primitif modulo N jika dan hanya jika A, IN sama dengan 1. Banyaknya R pangkat A yang memenuhi A, IN sama dengan 1 adalah pi dalam kurung PN. Jadi banyaknya seluruh akar primitif modulo N adalah pi dalam kurung PN. Contoh dan penyelesaian. Telah diketahui bahwa 2 adalah akar primitif dari modulo 11. Pi daripada 11 sama dengan 10 didapat dari 11 dikurangi 1 sama dengan 10, dan order dari 2 modulo 11 sama dengan pi daripada 11. Selanjutnya, sesuai dengan teorema, banyaknya seluruh akar primitif modulo 11 adalah pi dalam kurung pi daripada 11 sama dengan pi dalam kurung 11 dikurangi 1 sama dengan pi 10 sama dengan pi dalam kurung 2 kali 5 sama dengan pi 2 kali pi 5 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 5 dikurangi 1 didapat 4. Perhatikan 2 pangkat 1 kongruen 2 modulo 11, 2 pangkat 3 kongruen 8 modulo 11, 2 pangkat 7 kongruen 7 modulo 11, 2 pangkat 9 kongruen 6 modulo 11. Sehingga dapat disimpulkan seluruh akar primitif dari modulo 11 adalah 2, 6, 7, dan 8. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk materi pada video kali ini, yaitu ada 2 referensi dari internet maupun dari buku Richard A. Mollin. Sekian video dari kami. Apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami share bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.